Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lina Hasanah SPD, guru dari SMA Negeri 1 Ciledug, mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar meneladani kehidupan dari cerpen. Materi ini ada di kelas 11 semester ganjil. Mari kita simak pembahasannya. Nah, pertemuan kali ini, pelajaran apa saja atau materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, nilai-nilai cerpen. Yang keempat, struktur cerpen. Dan yang terakhir, ciri-ciri kebahasaan cerpen. Mari kita simak pembahasan yang pertama, pengertian cerpen. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata bagi kehidupan kita di dunia. Nah, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Anak-anak, selanjutnya kita membahas ciri-ciri dari cerpen. Pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Kemudian, jumlah kata sekitar 500 sampai 5.000 kata. Sehingga cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, anak-anak, untuk memahami cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, sebaiknya kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen akan lebih terarah dan mendalam. Pertanyaan tersebut dapat dikelompokkan mulai dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Untuk itu, mari kita bisa mengujinya dengan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Berikut contoh pertanyaan literal. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Atau bisa juga, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Selanjutnya, contoh pertanyaan interpretatif. Misalnya, apa makna tersembunyi di balik pernyataan karakter A? Lalu, contoh lainnya, apa arti langsung dari kata-kata karakter B? Nah, anak-anak, berikut ini contoh pertanyaan integratif ya. Misalnya, bicara tentang apa cerita di atas? Atau, apa pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dari cerpennya tersebut? Selanjutnya, contoh pertanyaan kritis. Dari sudut pandang agama, bisakah tokoh C berbohong kepada tokoh A? Atau bisa pula dengan pertanyaan berikut, apa kelebihan dan kekurangan cerpen berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Selanjutnya adalah contoh pertanyaan kreatif, yaitu bagaimana sikap Anda ketika Anda diposisikan sebagai tokoh A dalam cerpen tersebut? Atau bisa pula, bagaimana kelanjutan cerpennya jika tokoh utamanya tidak dibunuh oleh pengarangnya? Nah, anak-anak, dari setiap penulis ini akan memaknai atau memaknai kehidupan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Ceritanya tetap saja menarik sepanjang zaman karena diungkapkan dengan berbagai cara oleh pengarangnya. Itu pula yang menyebabkan cerita menjadi bermakna bagi penonton. Mereka tidak pernah bosan untuk selalu menikmatinya. Anak-anak, pembahasan selanjutnya tentang struktur cerpen. Kalian bisa perhatikan, bisa simak tampilan berikut. Di mana di slide ini ada beberapa struktur yang disajikan. Dari mulai pengenalan situasi cerita, kemudian pengungkapan peristiwa, menuju adanya konflik, puncak konflik, hingga menuju ke penyelesaian. Untuk penjelasannya, silakan kalian simak dengan baik slide ini ya. Selanjutnya, kita membahas ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, dalam sebuah teks cerpen, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Hal ini
ditandai oleh fungsi informasi yang berarti masa lalu, seperti pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu, hal itu telah terjadi, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, atau di sini disebut juga konjungsi kronologis. Contohnya, sejak itu, setelah itu, dulu, lalu, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti memesan, membersihkan, menawarkan, melompat, menghindari, dan lain-lain. Lalu, ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Jadi, sebagai cara bercerita seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, katakan itu, ceritakan tentang, ungkapkan, tanyakan, dan lain-lain. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh karakter. Atau dalam hal ini disebut pula dengan kata kerja mental ya. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain-lain. Masih ada dua ciri kebahasaan lainnya, yaitu banyak menggunakan dialog. Hal ini ditunjukkan dengan tanda kutip ganda dan kata kerja yang menunjukkan ucapan langsung. Kalian bisa lihat contohnya ya. Lalu, ciri kebahasaan yang terakhir menggunakan kata sifat atau deskriptif. Bahasa untuk menggambarkan karakter, tempat, atau suasana. Contohnya pun dapat kalian baca dengan baik pada tampilan atau slide ini. Demikian anak-anak video pembelajaran kita kali ini. Ada pepatah bijak yang mengatakan kamu bisa mengubah sedihmu menjadi bahagia, maka tetaplah bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.